Iya. Ada orang bilang senyum genit kayak Mona Lisa smile, ya. Jadi senyum genit ini adalah salah satu senyum misterius dan malu, seperti lukisannya Leonardo da Vinci itu, Mona Lisa, Mona Lisa. Ya, itu. Senyumnya tuh senyum misteri gitu. Ya. Jadi senyum genit ini digunakan sebelum dan segera membuang muka lagi gitu. Senyum ke orang habis itu dia langsung menoleh lagi gitu ya. Nah, senyum genit tuh kayak gitu. Ya, bukan yang sambil matanya dikedip-kedipin. Ternyata senyum genit tuh begini. Ya. Kemudian tindakan ini dia senyumnya tuh berlangsung sesaat aja. Ya. Banyak orang ya kadang-kadang ya nggak tahu kalau itu dia tergoda oleh senyum itu. Gitu. Apalagi laki-laki. Ya, nah ini namanya senyum genit, Mona Lisa smile. Ya. Kemudian ada lagi senyum menghina. Ini senyum menghina ini. Ya, senyuman menghina bukanlah ekspresi yang positif. Ya, senyum ini menunjukkan campuran rasa jijik atau dendam. Ya, sudut bibir mengencang dan seringkali salah satu bibir lebih tinggi dari yang lain. Makanya saya sering sekali sampaikan kalau senyum itu sudut bibirnya seimbang. Kalau cuma separoh itu ya artinya senyum menghina itu. Karena cuma separoh. Endorfin keluar nggak Bu Aisyah? Nggak keluar. Senyum yang kayak gini yang keluar tadi hormon stres yang ada di ginjal. Kalau sebelah, kalau dua-duanya, barulah. Okay. Senyum tulus, wes kayak apa sih senyum tulus ini? Nah, senyum tulus ini mudah dikenali. Ya. Kemudian ya otot pada bagian sekitar mata mencerminkan emosi positif dan tulus. Biasanya ada terlihat kerutan. Jadi teman-teman kalau lagi senyum ada kelihatan kerutan di mata itu namanya senyum tulus. Makanya Bu Isa tadi bilang welcome kerutan, it's okay. Orang yang banyak kerutannya berarti senyumnya sering banget tulus gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita mau juga di sini ini tidak kering, bukan menghilangkan kerutan, apalagi yang di sini nih, ya, palingnya tidak kering. Kenapa? Karena lapisan kulit di bawah mata ini, di bagian mata ini dia sangat tipis, ya, 0,05 mm, ya. Kalau yang lainnya kan 5 mm ya, 0,5. Jadi di sini diharapkan lembab. Tapi kalau di sini lagi senyum keriput-keriput di sini, itu namanya tulus. Setuju ya? Semakin banyak kerutan di mata, semakin tulus. Baik, senyuman yang bisa ini ya, senyuman yang bisa bertahan lama dan intens. Smile gitu ya. Kemudian ada lagi senyum basah. Wih, apa itu senyum basah Bu Aisyah? Ini dia. Senyuman basah merupakan upaya untuk mengontrol senyum, menahan kelucuan. Ya, jadi kadang-kadang ya kita mau senyum ya kita harus sopan tapi nggak boleh senyum tapi ada yang lucu artinya nggak boleh ketawa jadi ini namanya senyum basah ciri khasnya pipi terangkat ya tapi sudut bibir ke bawah gitu kalau tadi kita senyum tulus kan pipi keangkat ini juga terangkat sudut keangkat ini agak ke bawah gitu coba deh kalau senyum kalau ada yang lucu gitu ya kalau menghina kan sebelah, ini dua-duanya, cuman ke bawah. Tapi pengen ketawa kan gitu, itu senyum basah namanya. Ya. Kemudian ada lagi senyum menyedihkan. Nah, ada orang kayak gini ya, ekspresi senyum yang menanggung kesedihan, gitu. Senyumnya sangat tipis dan asimetris, biasanya juga agak miring. Ya. Bisa dilihat kesedihan yang mendalam di mata orang yang mengungkapkannya. Jadi matanya juga memberikan informasi. Senyum ini adalah upaya untuk menyembunyikan kesengsaraan. Ya, sengsara orang-orang yang senyumnya kayak gini nih. Ya. Senyuman ini terlihat ketika seseorang mencoba berpura-pura baik-baik aja dengan sesuatu, tapi sebenarnya ya tidak baik. Ya, sebenarnya tidak. Ya, oke. Tapi lumayan lah. Ya, lumayan lah gitu ya berupaya kan namanya juga berupaya gitu ya. Kemudian ada lagi senyuman palsu, ya. Senyum palsu ini mudah juga dikenali, ya. Otot sekitar mata itu tidak terlihat kerutannya. Ya. Atau kalau kita berpose suruh senyum ya kadang-kadang cuma bibirnya aja, gitu. Ininya tuh nggak berkerut ini matanya. Nanti kita bedakan ya. Nah ini lebih berkerut ini, yang tulus itu lebih berkerut. Ini
lebih ya, sini kelihatan lagi nih bawah matanya gini. Ya, kelihatannya sama ya, tapi nggak sama. Ya. Kemudian takut senyum, ada juga orang takut senyum. Kenapa? Senyuman ketakutan ditampilkan menggunakan tampilan gigi yang telanjang gitu ya, giginya kelihatan semua yang dan tidak bersuara. Seseorang mungkin terlihat seperti tertawa, tapi sebenarnya orang tersebut sedang gugup. Oh gitu ya mukanya tuh. Dan matanya pasti ya giginya terkatup rapat, matanya jadi lebih besar, alisnya juga terkejut dan kadang naik ke atas. Itu namanya takut senyum atau senyum yang gugup. Ya, senyum yang gugup. Ya. Ada lagi namanya senyum kualifikasi. Ya, senyum kualifikasi. Ini senyum kualifikasi bertujuan menetralkan kabar kecewa. Ya. Contoh misalnya, seseorang menunjukkan ekspresi tersebut ketika mengetahui bahwa semua kursi di restoran udah dipesan atau ya pelayannya sibuk, makanya langsung kita senyum kualifikasi gitu. Cirinya apa? Tiba-tiba senyumnya dan biasanya ya bibir bawah sedikit terangkat dan kepalanya miring. Oke, gitu kan ya, kepalanya miring. Ya, nah itu namanya senyum kualifikasi gitu. Misalnya anak kita juga ya, tahu-tahu dia ambil minum tiba-tiba tumpah, ibu kan gitu langsung. Itu namanya senyum kualifikasi. Ya, berusaha menetralkan apa yang dilihat yang sebetulnya mencemaskan atau mengecewakan gitu. Nah, ini senyum kualifikasi. Tapi apapun itu, berupaya untuk senyum itu ya akan membuat ya hormon-hormon bahagia keluar. Hanya tentu senyum yang tulus dia akan lebih banyak jumlah hormon yang keluar.